taruhlah remaja SMA nih, kita daftarkan nih haji, sudah bisa berangkat. Tiba-tiba setelah 4 tahun kan mungkin selesai kuliah, dia menikah. Ini sudah masuk ke posisi udah dapat, nah menantu kan belum tahu menantunya yang mana ini. Nyusul bisa ke bawah bareng nggak gitu? Oh, ya barengnya kan? Iya. Aplikasi yang diminta bisa kita share. Oke, pertanyaan lagi? Ya, silakan. Sekarang saya mau mendaftarkan anak saya berhaji. Kalau lihat dari video tadi, itu sudah mukanya muka siapa yang dipakai itu? Sekarang kita daftar nih. Kalau ada aplikasi pasti kan bayar dulu nih. Karena saya tadi udah coba-coba masuk ke aplikasi Pinter, saya coba nggak masuk-masuk. Ternyata harus bayar dulu. Nah, yang kedua, kalau lihat video tadi, artinya ada validasi foto di situ. Nah, ini kalau mendaftarkan anak otomatis tetap juga nggak bisa kan? Karena yang dipakai muka siapa ini? Kalau KTP masih bisa mungkin. Artinya tetap saja kita hanya setorkan uang bukan mendaftar begitu saja nama si A, si B, si C, kemudian keluarga yang di Indo mendatangi ke kantor terdekat, begitu ya. Terima kasih, mohon penjelasan. Ya. Baik, terima kasih. Jadi bagaimana ketika mau foto kita mendaftarkan orang lain? Bagus nih, tanya tadi saya sampaikan. Jadi ketika kita sudah melakukan pembayaran setoran awal, nah registrasi ini bisa dilakukan di Indonesia. Di Haji Pintar ini bisa dibuka setelah kita mendapatkan nomor validasi. Nah, nomor validasi tadi itu nanti masukkan ke dalam akun Haji Pintar. Nanti si anak atau keluarga yang di rumah itu bisa melakukan foto diri, juga memasukkan syarat-syarat perlengkapan tadi, KTP dan sebagainya. Itu bisa. Atau fotonya diupload juga. Atau juga fotonya diupload. Artinya bikin foto masih bisa? Masih. Bisa ya? Bisa ya. Soalnya kan kadang-kadang orang tua tuh mau bikin surpri. Surpri anaknya tahu-tahu datang haji, cuma kan? Oh. Itu maksudnya pakai bisa pakai foto kan bagus. Bisa pakai foto. Nanti ulang tahun Pak ya. Jadi nanti langsung dikirimin aja SPH-nya ke anaknya. Tiba-tiba udah ada kado ya. Ada kado. Wah, ini ternyata sudah ada daftar nama anak haji kan di tahun sekian. Bisa itu. Buat list masing-masing daerah itu berapa tahun di setiap provinsinya. Nah dia itu di provinsi mana, nanti ketika dia daftar itu dia masih bisa menunggu sambil kebuka pintu maaf. Mungkin seperti itu. Ya, gitu Bapak Ibu. Cukup. Nanti bisa. Mas Yudi nomornya 0856 bisa dicatat. 4299 yang dia itu ada di situ. 4299 kemudian 9829 ya 9829. Kalau Mas Yudi lagi sibuk bisa ke Mas Rizky yang ada di samping saya, nomornya 0813
Nah itu ada di TV. Mas Rizky 081 ada di TV di depan. Satu lagi dari Bank BSI mungkin itu Pak Umarudin namanya. Umar Dhani. Hah? Yang ada di Saudi, Pak Umar Dhani. Umar Dhani. Ini Umar Indonesia apa ya? Nomor Indonesia. Nomor Saudi. Enggak, Nomor Saudi ya. ada nomor Saudinya. Ada. Nanti disebutin ada dua. Bukan Umarudin, Kak depannya. Umar Dhani. Umar Dhani. Nah, di PSI lah. Jelas. Nomor Indonesianya 0852 616 7 9929. Satu lagi nomor Saudinya, nah, disebutin Pak. Sekalian ada tambahan sedikit dari Pak. Nomor Saudinya 053 053 51 70 663. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, menambahkan sedikit sebagai penutup. Tadi ya menarik kalau kita ingin melakukan perencanaan ya, perencanaan terutama anak-anak. Mungkin kalau anak-anak baik yang baru lahir sampai dengan mungkin umur SD ya sudah bisa kita rencanakan. Karena begini Bapak Ibu, daftar 12 tahun. Daftar 12 tahun. Nah, tapi perencanaan keuangan yang paling penting kan. Iya. Jadi pada saat nanti 12 tahun umurnya itu sudah ada uangnya kan gitu ya. Pada saat persyaratan umur sampai sudah ada uangnya. Bagaimana menyiasatinya adalah dengan melakukan pembukaan rekening haji anak. Caranya membuka rekening haji anak. Ada di situ ya. Ada membuka rekening haji anak. Nah, kemudian mulai merencanakan 12 tahun saya butuh uang 25 juta kan kira-kira lebih ya. 12 tahun. Kira-kira saya harus menabung per bulan itu berapa? Kan gitu kurang lebih. Nah, ada dua metode Bu. Yang pertama adalah selama 12 tahun Bapak Ibu bisa menabung saja kapan ada rezeki, menabung ke rekening anak tersebut. Sehingga nanti 12 tahun bisa punya tabungan. Nah, mungkin nggak satu anak, ada dua anak gitu ya. Nah, satu cara lagi adalah kalau namanya menabung kan harus terpaksa ya, dan harus dipaksa ya. Nah, harus dipaksa. Nah, karena kenapa? Bagi kami adalah membuka tabungan haji berarti sudah niat. Nah, sudah niat gitu ya. Sudah niat. Begitu sudah niat berarti Allah mudahkan gitu Bu ya. Allah mudahkan. Nah, caranya adalah dengan cara dipaksain. Cara dipaksain bagaimana? Adalah meng-create jadwal pemotongan langsung. Jadi tanpa kita harus menyetor tiap bulan, kita pertama nyetel sendiri. Oh, setiap bulan saya mau dipotong dari rekening induk, dari rekening BSI misalnya, untuk satu anak. Contoh yang sudah saya terapkan itu untuk satu anak itu 125.000. Sudah saya daftarkan sejak umur 0 tahun. 0 tahun. Jadi 125.000 satu anak. Nah, berjalannya waktu ya dipotong aja dari rekening saya nggak terasa sudah 3 tahun. Kan gitu kurang lebih ya. Misalnya 3 tahun udah sekian. Oh, kalau ada uang lebih mau kita setorkan lagi, silakan setor lagi. Tapi yang 125.000 itu tetap jalan seperti biasa. Nah, seperti itu. Nah, itu juga membantu Bapak Ibu dalam rangka melakukan perencanaan. Nah, mungkin bagi kita ya Bu ya, yang sudah dari sini sudah pernah haji, tapi belum tentu anak kita yang sekarang mungkin sudah kita bawa juga ke sini begitu ya. Apakah mereka akan tetap selamanya di sini
atau mereka punya cita-cita untuk pulang dan berkarir di sana, tapi dia sudah terdaftar sebagai calon jamaah haji dari Indonesia. Nah, ini berkah dari orang tua yang memikirkan ataupun yang mencurahkan menghadiahkan tabungan haji tadi. Mungkin itu tambahannya. Terima kasih. Haji kan sekarang masih pada singlet. Nah, tiba-tiba kita udah daftarkan ya anak-anak kita nih, anak 4, 5 mau kita daftarkan semua. Mungkin 3-4 tahun menikah. Ini anak yang kita daftarkan sudah dapat porsi. Nah, menantunya ini gimana? Apakah nanti bisa diikutkan gitu? Samakan ya, apa ada waktu jarak yang bisa untuk 5 tahun? Jarak 5 tahun masih bisa. Kalau lebih dari 5 tahun nggak bisa apa yang itu. Supaya kita kasihan juga berangkat dan menantunya nggak dibawa. Ada lagi? Terakhir. Jadi bisa dia si siapa namanya, si ibu ini ketika dia harus daftar dulu, Pak. Jadi si anak bapak kan daftar nih, udah daftar. Nah, menantu dia juga ikut daftar. Belum tahu pokoknya. Belum. Karena orang remaja SMA nih, kita daftarkan nih haji, nggak bisa berangkat. Tiba-tiba setelah 4 tahun kan mungkin selesai kuliah, dia menikah. Ini sudah masuk di porsinya, udah dapat. Nah, menantu kan belum tahu menantunya yang mana ini. Belum lahir, Pak. Nah, tiba-tiba dapat jodoh nih. Berat, kalau umpamanya kira-kira bisa nggak menantu setelah dapat jodoh, kok karena ini udah dapat porsi, ini kita daftarkan juga. Nyusul bisa ke bawah bareng nggak gitu? Oh, berangkat barengnya kan? Iya. Berangkat barengnya. Yang pertama harus daftar dulu. Kalau udah daftar bisa. Kalau sudah daftar, nanti kita lihat dulu masa tunggunya. Dia daftar itu harus 5 tahun ya, Mas Yudi ya? Iya. Masa 5 tahun setelah mendaftar, dia bisa melakukan penggabungan mahram. Itu ada namanya penggabungan mahram. Atau mungkin tahun ini waktunya berangkat nih ya, si anak tadi, tapi belum cukup dananya. Mau dia mundur dulu boleh. Mas, saya belum bisa nih. Nah, makanya tadi direncanakan, katanya Pak Umar, direncanakan supaya nanti pas waktunya bisa langsung ada uangnya. Nah, ketika nggak direncanakan, kadang-kadang pas di waktunya suruh lunasi dia nggak punya uang nih. Akhirnya dia melakukan penundaan, tapi tidak mengurangi jatahnya dia. Misalkan dia hanya penundaan hanya setahun aja, tapi nggak terus bertahun-tahun. Tahun berikutnya dia baru bisa melaksanakan haji. Seperti itu, Pak. Jadi nanti misalkan bentuknya nih mundur lagi. Misalkan dia jaraknya cuma 2 tahun. 2 tahun setelah atau setahun setelah si suaminya mendaftar. Nah, bisa si suaminya mundur ikut sama istrinya atau istrinya maju itu. Namanya penggabungan mahram. Tapi 5 tahun ya setelah mendaftar. Ada 2 porsi. Ya, ada 2 porsi jadinya. Jadi 1 porsi itu hanya untuk 1 orang. Iya. Nah. Terima kasih, Pak. Oke.